Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai struktur dasar dari suatu pemrograman. Sebelum masuk ke struktur dasarnya, saya pertama akan mencoba menjelaskan mengenai antarmuka atau interface ya. Interface ini merupakan tampilan yang nantinya akan digunakan untuk menghubungkan pengguna dengan si sistem ya. Agar nanti si penggunanya itu dapat berinteraksi dengan sistemnya. Jadi penggunanya ini nanti kemungkinan akan menggunakan interface ini ya untuk melakukan berbagai kegiatan yang mungkin nanti akan berhubungan dengan aplikasi tersebut ya. Jadi interface ini ya sebagai jembatan, istilahnya ya, jembatan antara pengguna dengan sistem ya. Di sini ada terbagi menjadi dua jenis ya, ada CLI dan GUI. CLI singkatan dari Command Line Interface dan GUI Graphic User Interface. Ya, perbedaannya adalah CLI dan GUI ini bentuk dari aplikasinya ya. Jadi kalau CLI itu masih berupa berbasis teks ya. Jadi semua input mau kita masukkan data, terus memproses data dan mengoutputkan datanya itu berupa teks gitu ya. Jadi tampilannya berupa full text. Nah, itu ataupun misalkan berupa perintah ataupun command line ya. Kalau GUI, nah GUI ini sudah berbasis grafik ya atau tampilan dan atau gambar. Ya, jadi sudah kelihatan tampilannya, ada tombol misalkan ya. Jadi sudah ada gambar-gambarnya. Kemudian unsur pembentuk sistem itu ada 3 jenis ya. Jadi sistem ini ada yang membentuknya ya. Jadi pembentuknya itu ada 3 ya. Yang pertama input, kedua proses, dan ketiga output. Input ini adalah saat data itu masuk ke dalam sebuah sistem ya. Jadi nanti datanya dimasukkan oleh si pengguna ke dalam sistem. Nah, itu disebut dengan input ya. Kemudian ada proses. Proses ini saat ada perubahan bentuk data ya. Jadi datanya kemungkinan nanti akan ada yang berubah ataupun mungkin datanya nanti disimpan ya. Nah, kemudian selanjutnya data itu akan di-outputkan ya atau dikeluarkan ya. Yang artinya nanti dikeluarkan ini dari sistem dan nanti akan ditampilkan dan dibaca oleh dilihat ataupun dibaca oleh si penggunanya ya. Seperti itu. Kemudian pada struktur dasar ini ada istilah bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman ini merupakan nanti instruksi-instruksi ya yang sudah disepakati ya atau ada standarnya ya, sudah ada ketentuannya, ada aturannya ya untuk memerintahkan komputer agar dapat menjalankan fungsi tertentu ya. Jadi dengan kata lain mungkin bahasa pemrograman ini bisa dikatakan sebagai alat untuk berkomunikasi ya dengan si komputer ya untuk dapat membuat program ya. Jadi nanti yang membuat programnya adalah si komputernya itu dengan dioperasikan oleh si penggunanya ya. Di sini ada beberapa jenis bahasa pemrograman. Di sini ada 6 ya, mungkin hanya sebagian, tapi sebenarnya mungkin ada lebih dari ratusan ataupun bahkan mungkin ribuan bahasa pemrograman ya. Cuman di sini hanya ada sebagian saja yang mungkin sering digunakan gitu ya. Ada bahasa C, Pascal, Java, PHP, dan Python. Nah, yang kali ini kita akan coba adalah bahasa C++ ya. Nah, kemudian ada istilah struktur dasar ya. Struktur dasar dari suatu program itu adalah codingan atau sintak yang minimal harus ada ya untuk dapat menjalankan aplikasinya ya. Jadi kalau menggunakan bahasa pemrograman C++, minimal untuk programnya itu seperti ini ya. Jadi ada mungkin ada 4 baris ya, tambah programnya di antara kurung buka dan tutup ini ya. Jadi programnya ditulis di sini ya. Nah, untuk masing-masing baris ini mungkin ada fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, di masing-masing bahasa
pemrograman itu berbeda struktur dasarnya ya. Mungkin kalau Pascal seperti ini ya, terus ada Java seperti ini, dan mungkin PHP seperti ini ya. Jadi berbeda, tapi intinya adalah sama ya. Programnya itu ditulis mungkin ada di bagian tengahnya ya. Nah, yang kita gunakan adalah bahasa C++ ya. Nah, untuk masing-masing baris saya coba jelaskan di sini. Yang pertama ada include iostream. Nah, untuk pagar include iostream ini merupakan bagaimana cara memanggil suatu paket ya. Jadi include itu memanggil ya, atau mengimport sebuah paketan atau library, yang library ini merupakan sebuah fungsi yang sudah disediakan oleh si interpreternya ya. Jadi oleh si C++ itu sendiri ya. Jadi di sini kita memanggil library iostream ya. Nah, iostream ini singkatan dari input output stream ya. Jadi kalau ingin menggunakan input output ya, itu kita wajib menginclude ya iostream ini ya. Kalau nggak di-include maka nanti tidak bisa melakukan input output. Walaupun mungkin sebenarnya library selain iostream itu ada ya, ada juga stdio .h ya, itu juga bisa paketan dipanggil. Terus yang barisan kedua di sini ada using namespace std. Yes, ini adalah berupa penyingkatan yang mungkin nanti saya akan coba jelaskan. Terus di sini ada int main, ini adalah fungsi utama ya. Jadi fungsi utama ini adalah fungsi yang pertama kali dijalankan saat programnya di-play ya, atau di running pertama kali. Maka yang dijalankan adalah yang di antara kurung kurang buka sampai kurung kurang tutup ya. Jadi program yang di sini yang pertama kali dibaca ya, atau dijalankan. Nah, sebenarnya fungsi itu biasanya ada banyak ya. Ini mungkin hanya satu fungsinya ya. Ciri-ciri fungsi itu biasanya ada kurung bulat seperti ini, dan kurung kurawalnya ya. Ini adalah fungsi, dan mungkin ada fungsi-fungsi yang lain yang mungkin nanti akan kita coba di video yang lain ya. Nah, langsung saja kita coba ke dalam itunya CXX Droid ya. Jadi di sini kita menggunakan berupa IDE ya, IDE ya. IDE ini merupakan untuk melakukan coding ya, untuk melakukan debug ataupun misalkan untuk melakukan editing codingnya ya. Jadi itu yang biasanya disebut dengan IDE ya. Tulisannya adalah IDE ya, seperti ini. Nah, ini salah satunya adalah aplikasi CXX Droid yang bisa kalian download di Play Store ya. Nah, ini adalah struktur dasarnya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita play ya, kalau kita play maka programnya kosong ya. Di sini masih kosong, langsung program finish ya. Jadi selesai aja langsung programnya, karena belum ada apapun ya. Jadi di sini masih kosong, jadi belum ada apapun. Kita coba tambahkan untuk mengoutputkan suatu teks ya. Nah, untuk mengoutputkan suatu teks itu perintahnya adalah cout ya. Terus kurang dari, terus ada dalam kutip, misalkan kita menampilkan teks hello world ya, tanda seru titik koma. Nah, ini artinya adalah kita mengoutputkan ya, cout ya, untuk mengoutputkan teks yang ada di dalam kutip ya. Yang ada di dalam kutip adalah hello world ya. Maka nanti keluarnya pun akan persis seperti yang ada dalam kutip. Kalau kita running, nah maka keluarnya pun di sini akan hello world dengan tanda seru ya. Jadi persis di sini pakai spasi ya, keluarnya pun pakai spasi ya.
Nah, seperti itu. Ini adalah untuk mengoutputkan ya, cout. Jadi kalau kita misalkan tambahkan lagi di sini hello world Andi misalkan, hello world Andi ya, maka ini keluarnya pun harusnya sama ya. Nah, keluarnya pun akan sama hello world Andi ya. Jadi akan ada penambahan Andi. Nah, bagaimana kalau misalkan kita pengen cout-nya nambahin lagi teks di bawahnya, misalkan bisa juga dengan tambahkan 2 cout ya. Cout. Terus misalkan saya sedang belajar C++, terus titik koma play ya. Nah, di sini akan keluar teksnya menambah ya. Jadi hello world Andi, dan cuman di sini nyatu ya. Jadi satu baris ya keluarnya, walaupun sebenarnya berbeda cout ya. Ini cout yang pertama, cout yang kedua ya. Jadi satu baris seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan pengen ada 2 baris ya. Jadi saya sedang belajarnya di bagian bawah hello world. Nah, ini berarti harus ada enter di setelah Andi ya. Enter itu ada 2 cara ya. Enter itu bisa dengan menggunakan escape sequence ya. Escape sequence ya, jadi /n. Nah, ini disebut escape sequence ya. Terus bisa juga dengan endl ya. Endl seperti ini. Terus nah, ini juga sama enter ya, mau yang seperti tadi /n ataupun endl. Jadi kalau kita running, nah maka keluarnya pun di sini akan ada enternya ya. Jadi setelah Andi itu di enter, maka akan ke bawah ya. Jadi kalau pengen enter itu pakai endl, ataupun bisa juga dengan menggunakan /n ya, /n. Nah, maka ada enter sama ya. Kalian bisa menggunakan 2 cara tersebut. Nah, oh ya, sebelumnya di sini tadi seperti yang tadi ada perintah using namespace std. Ini adalah penyingkatan, yang mana kalau misalkan ini tanpa penyingkatan ini ya, maka cout-nya itu harusnya ditulis std.2.2 ya, std.2.2. Jadi kalau pakai tanpa penyingkatan using namespace std, maka di sini harus dituliskan std.2.2 ya. Kita coba running. Agak lama ya. Nah, maka hasilnya pun sama ya kurang lebih. Cuman di sini bedanya adalah cara penulisannya ya, std. Maka daripada kita menggunakan std, kita langsung saja ya menggunakan penyingkatan ya. Kita undo saja. Nah, mungkin seperti itu untuk menggunakan C++ ya.
Jadi untuk melakukan output itu menggunakan cout, dan ini adalah di bawah dari struktur dasarnya ya. Jadi programnya hanya cout ini ya, hello world. Nah, jadi isi programnya adalah 2 baris ini ya. Jadi selebihnya ini adalah struktur dasar. Nah, mungkin seperti itu. Kalian bisa save ya untuk menyimpan di memori internal ya. Jadi misalkan kita tambahkan folder baru, dengan folder barunya adalah PEMDAS ya, pemrograman dasar. Create, kita select folder di bagian sini, dan nah ini adalah filenya ya dengan ekstensi cxx ya. Latihan 1 ya, latihan 1 itu adalah struktur. Save ya. Mungkin seperti itu saja untuk materi kali ini, semoga bisa dipahami ya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.